Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Eko dalam pelajaran geografi. Kali ini kita akan membahas bab yang sama, yaitu mitigasi bencana dalam pembelajaran 3. Materi yang akan kita bahas yaitu penanggulangan bencana melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi, dan peran masyarakat dalam mitigasi bencana alam. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian diharapkan dapat menganalisis penanggulangan bencana melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi, serta dapat menjelaskan peran masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Materi ini akan terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi. Dan yang kedua yaitu partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Yang pertama, penanggulangan bencana alam. Penanggulangan bencana alam ini bisa dilalui 3 hal. Yang pertama yaitu melalui edukasi. Edukasi yaitu pendidikan kebencanaan yang dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun pendidikan informal. Untuk pendidikan formal yang kita ketahui yaitu dari jenjang sekolah dasar sampai jenjang sekolah tinggi. Sedangkan untuk pendidikan informal ini dilalui jalur non formal. Jadi bisa dikatakan pendidikan ini di luar sekolah. Yang kedua yaitu melalui kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Yaitu kekayaan budaya setempat yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup. Misalnya dalam pengolahan tanah di daerah Gunung Sindoro dan Sumbing itu ada nyabuk gunung. Terus ada di Mentawai mengenai mereka mengenal sistem pertanian tanpa membakar, ya. Terus untuk Aceh ada Semong dan ada tradisi tanah ulen di suku Dayak Kenyah dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu melalui teknologi. Pemanfaatan teknologi modern dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dapat menyelamatkan nyawa dan membantu mencegah kerusakan lingkungan. Misalnya dalam menanggulangi tsunami, kita sudah menggunakan alat-alat yang dipasang atau sensor, ya, yang dipasang di laut untuk mendeteksi gempa yang terjadi. Itu adalah materi yang pertama. Nah, yang kedua, partisipasi masyarakat. Ini kita akan membicarakan tentang hak, kewajiban, dan bentuk partisipasinya. Untuk hak ini ada 8 hak masyarakat yang kita peroleh mengenai mitigasi bencana. Pertama, mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana. Yang kedua, mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Yang ketiga, mendapatkan informasi secara tertulis atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana. Yang keempat, berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan layanan kesehatan, termasuk dukungan psikososial. Yang kelima, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitas. Yang keenam, melakukan pengawasan sesuai mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana. Yang ketujuh, setiap orang yang terkena bencana itu berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Dan yang kedelapan, setiap orang berhak memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan kegagalan konstruksi. Untuk kewajiban, kita mempunyai 4 kewajiban dalam mitigasi bencana. Yang pertama yaitu menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis.
Dan yang kedua, memelihara keseimbangan, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang ketiga, melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Dan yang keempat, memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. Untuk bentuk partisipasi, kita bisa melakukan 7 hal untuk dalam partisipasi menanggulangi bencana. Yang pertama yaitu aktif dalam kegiatan identifikasi masalah kebencanaan. Yang kedua, memberikan usulan atau pendapat untuk mengurangi resiko bencana. Yang ketiga, peduli akan upaya untuk mengurangi resiko bencana. Yang keempat, menunjukkan upaya bahwa permasalahan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Yang kelima, ikut serta dalam kegiatan pelaksanaan mitigasi bencana. Yang keenam, menjaga berbagai upaya mitigasi bencana. Dan yang terakhir yaitu aktif dalam mengevaluasi berbagai kegiatan mitigasi bencana. Itu tadi materi tentang bagaimana cara kita untuk berpartisipasi terhadap bencana dan penanggulangan bencana ya, melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi. Cukup sekian pembahasan untuk kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat menjalankan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.